Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kepada teman-teman semua dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kami dari KKN kelompok 43 Lumali Semarang. Dalam kesempatan pada hari ini, perkenalkan dulu saya Habib Suraya sama dengan beliau Bapak Dr. Ahwan Farhani MHD. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Habib. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga sehat semuanya. Ya, dalam kesempatan ini kami akan mengadakan podcast tentang peran Wali Songo di bidang pendidikan di Nusantara ini. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat pada zaman dahulu itu belum datangnya Wali Songo ke Indonesia ini kan berbagai macam kepercayaan mulai Hindu, Buddha, kepercayaan menyembah hewan ataupun berhala seperti itu. Nah, kami ingin mengetahui bagaimana Wali Songo itu andil dalam menyebarkan agama di dalam dunia pendidikan tersebut. Baik Mas Habib, jadi kita berbicara Wali Songo itu berbicara satu periode tahun 1400-an, yaitu mulai dari Maulana Malik Ibrahim sampai sekitar tahun 1500 akhir ya, mungkin tidak sampai akhir karena Sunan Kalijogo di dalam babat-babat diceritakan beliau masih bertemu dengan Panembahan Senopati berdiri Mataram. Artinya kita bicara waktu rentang yang sangat panjang, rentang yang hampir 200 tahun. Jadi apa arti penting Wali Songo dalam melihat masyarakat? Tentu masyarakat Jawa saat itu masyarakat, kita bicara Jawa sini Jawa Pantura ya, karena Wali Songo berkembang di masyarakat pantai utara. Yang karakteristik pantai utara itu apa? Masyarakat yang kosmopolit. Kosmopolit artinya di pantai utara itu terdapat banyak pelabuhan-pelabuhan besar. Ada pelabuhan Jepara, pelabuhan Juwono, pelabuhan kemudian Tuban, Gresik, sampai ke Banyuwangi. Dan di situ kota-kota yang merupakan kota pelabuhan di mana masyarakatnya multikultur. Nah, kalau kita lihat dalam berbagai literatur, ya, masyarakat di situ ada masyarakat dari Arab, dari Persia, dari India, dari Keling, Kamboja, kemudian ada juga dari masyarakat Sri Lanka, ada masyarakat dari Asia Tenggara seperti dari Champa itu sekarang di Kamboja. Jadi masyarakat Indochina ini banyak terdapat di wilayah-wilayah tersebut. Maka Anda betul kalau mengatakan Mas Habib tadi bahwa masyarakatnya kompleks. Tentu dari agama juga kompleks di sana. Masyarakat di mana pertemuan banyak kebudayaan, dan disitulah konteks di mana Wali Songo datang dalam satu pelabuhan yang dikuasai sebagian besar oleh kerajaan yang satu juga besar, yaitu kerajaan Majapahit, yang sentralnya ada di Trawulan atau di Mojokerto. Artinya kalau kita lihat dari sisi itu, memang masyarakatnya kompleks, dan tentu kompleksitas itu juga terwujud dalam kompleksitas kebudayaan, di dalam tata laku hidup, sampai kepada konteks keagamaan. Nah, itulah yang terjadi. Maka disitulah Wali Songo hadir. Wali Songo sendiri punya pengalaman multikultur, karena Maulana Malik Ibrahim itu karena berasal dari sekitar wilayah-wilayah Asia Tengah, tapi keturunan Arab, lalu kemudian pergi ke Champa, lalu ke sini Syekh Lanang bahkan dipasai bapaknya Sunan Giri. Artinya kan pengalaman multikulturnya sangat kuat ya. Itu pengalaman berinteraksi dengan banyak bangsa. Karena itulah kalau kita lihat, maka kemampuan Wali Songo itu melakukan pendidikan karena pengalaman yang sedemikian luas, bersentuhan dengan banyak bangsa, banyak kebudayaan. Nah, ketika datang ke Indonesia, mereka tinggal di Pantura atau pantai utara Jawa. Mereka pun juga berinteraksi dengan banyak kebudayaan, masyarakat pendatang maupun masyarakat asli atau lokal. Dan disitulah mereka bekerja bagaimana untuk mengembangkan Islam, karena pada dasarnya Wali Songo itu semuanya tokoh agama. Kalau kita bicara Tempair atau banyak sumber mengatakan bahwa Islamisasi di Jawa itu mengalami 3 fase. Fase pertama datangnya para pedagang. Mereka tinggal di sana, tinggal di pelabuhan. Ketika dia mapan, menikah, lalu mendirikan masjid. Lalu datanglah para tokoh agama yang kemudian menghidupkan masjid-masjid itu, yang kemudian diikuti dengan masuk Islamnya para bangsawan seperti keturunan-keturunan kerajaan, keturunan kabupaten, seperti konon Sunan Kalijogo juga keturunan dari
bangsawan dari mana? Dari wilayah Jawa Timur, sekarang di wilayah Tuban ya. Nah, itulah proses di mana Wali Songo datang. Memang pendidikan Wali Songo itu merupakan satu keniscayaan, karena para Wali Songo itu lahir dari para pendidik, para dai. Maka dai yang menjadi fokus tentu setelah melalang buana kemanapun, pikiran paling utama mereka adalah menyebarkan agama. Mereka tidak akan, kalaupun hidup tentu ada yang dari usaha, ada yang dari banyak hal, tetapi bahwa misi utama mereka tentu datang ke tanah Jawa adalah salah satunya adalah untuk menyebarkan agama. Saya kira itu. Kalau kita lihat juga Sunan Ampel itu saksi saudara dari Putri Cempa ya, dari sana. Maka ketika datang ke Majapahit diberikan tanah perdikan itu apa? Tanah yang dibebaskan dari pajak, yaitu di Ampel Denta. Maka di situ mendirikan lembaga pendidikan yang sangat berpengaruh. Disitulah lahir banyak orang penting. Sunan Bonang lahir dari situ, Sunan Giri lahir dari situ. Bahkan pendiri dari kerajaan Demak itu juga belajar di sana, kan? Pangeran Jimbun itu belajar agama di Ngampel. Maka kalau kita lihat penyebaran ini, dakwah dan pendidikan itu dua hal yang saat itu sangat terkait erat. Nanti kalau kita bicara lebih panjang lagi, akan kita bicara pada jejak-jejaknya, seperti kalau Sunan Bonang punya atau karya dinisbatkan ya, itu ada Suluk Bonang dan Sholat Mujil. Itu karya yang lahir dari pendidikan tinggi, tidak mungkin tidak. Karena Sunan Bonang, dalam Suluk Bonang itu bicara tasawuf falsafi yang levelnya sudah perdebatan ketuhanan yang level tinggi. Itu tidak mungkin lahir dari orang yang tidak memiliki basic pendidikan, tidak mungkin. Maka dalam hal ini kalau kita lihat, memang Wali Songo ini kuat karena mendirikan basic pendidikan yang di situ punya pengikut-pengikut, sehingga mereka disebut dengan susuhunan. Susuhunan itu apa? Orang yang dimuliakan. Susuhunan kan dari suhun. Suhun itu apa? Kalau Anda ketemu orang raja, itu kan susuhunan. Maka penguasa-penguasa itu yang lokal di tempat-tempat tertentu disebut susuhunan atau sunan. Belakangan gelar ini dipakai di Solo, Raja Solo sebutannya susuhunan atau singkatannya sunan. Nah, Wali Songo sendiri disebut dengan susuhunan karena mereka punya wilayah di mana mereka berdakwah, melakukan pendidikan, dan mereka punya banyak pengikut, sehingga mereka dihormati di situ maupun di lintas tempat, sehingga sebutannya sunan. Nah, kira-kira begitu kalau kita melihat sejarah, ini tidak lepas dari pendidikan itu, Mas Habib. Dan itu kan kita ingin lebih mengetahui maksud dari definisi Wali Songo itu sebenarnya seperti apa. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Kenapa sebutannya Wali Songo? Dan kenapa harus 9? Ini kan pertanyaan yang susah. Ada di bukunya Gus Nyoto dibahas itu sebenarnya ya. Saya tidak perlu mengulang banyak. Ada yang nyebut Wali Songo, ada yang nyebut Wali Sana. Dalam punya Raden Tano namanya Wali Sana. Ada lagi namanya Wali Wolu. Dan susunannya beda-beda. Ada yang masukkan dari Raden Prawoto, ada yang masukkan Sunan Mojogung, macam-macam ya. Dan yang disebut Wali Songo itu juga dalam sejarah itu beda-beda. Misalnya kalau kita lihat ada Sunan Giri. Sunan Giri itu yang ketika masa Majapahit takluk atau Majapahit runtuh itu Sunan Giri kedua, ketiga kita Prapen sudah. Artinya kalau kita lihat sebutan Wali Songo itu sebutan yang berkembang karena satu pemahaman bahwa tokoh-tokoh itu memiliki pengaruh yang besar dalam Islamisasi, sehingga kemudian masa Islam setelah Majapahit sudah tidak bisa lagi bertahan dan bergeser menjadi Demak disebut dengan masa Kewalen. Jadi kalau dulu masa Kabudan itu masa Majapahit dan Kabudan, di mana kuasaannya masih dikuat dengan ajaran Hindu Buddha, orang Jawa nyebutnya dengan Kabudan ya, Buddha Jowo itu kan. Nah, kemudian ke sini adalah masa Kewalen. Nah, tandanya apa? Memang Demak itu kerajaan yang sangat didukung oleh para tokoh agama. Banyak penghulunya itu orang hebat-hebat. Penghulunya mulai dari Sunan Bonang sudah pernah menghulu, Sunan Kudus pernah jadi penghulu, dan penasehat seperti Sunan Kudus juga penasehat. Jadi hampir kalau kita lihat Wali Songo itu tokoh-tokoh yang ikonik pada masanya, sehingga di era kemudian hari banyak karya-karya yang muncullah
sebutan Wali Songo yang merujuk pada 9 tokoh yang dianggap punya pengaruh besar di dalam berdirinya negara Islam itu, sekaligus di masyarakat menancapkan akar keislaman di masyarakat. Maka sebutan Songo itu apa? Ada yang mengatakan ya Songo itu mewakili satu pandangan zaman dahulu ya, bahwa dulu ada banyak pahaman-pahaman mengenai pusat-pusat mistik gitu ya. Ketika Islam ya juga ikut ketika Islamisasi itu tetap mengambil dari satu pemahaman konsepsi zaman sebelumnya tentang adanya tokoh-tokoh yang memiliki karakteristik supranatural ya, Wali Songo. Meskipun kalau kita lihat ini ada sebutan Wali Sana. Sana itu artinya apa? Sana ada yang artikan Sana itu bahasa Arab mulia. Sertananya menggunakan istilah Wali Sana punya. Sana jadi wali-wali yang mulia gitu kira-kira. Maka nanti muncul banyak karya di Jawa itu namanya permusyawaratan wali. Jadi banyak karya-karya yang isinya adalah tentang bicara mengenai Wali Songo. Mereka dikisahkan bertemu, kadang-kadang berdiskusi masalah agama, ketuhanan. Anda kalau baca surat-surat itu banyak perdebatan atau perbincangan teologis yang itu melibatkan tokoh-tokoh disebut dengan Wali Songo. Dan namanya memang ada beda-beda, ada yang masukkan Sesi Jenar sebagai Wali Songo. Kemudian ada yang bilang Sesi Jenar diganti dengan yang lain, entah Sunan Tembayat atau Sunan Geseng. Ada yang masukkan Sunan mana? Sunan Jepara itu mana? Ndawe itu. Jadi itu Sunan Muria itu juga sebagai bagian dari situ. Artinya kalau kita lihat istilah Wali Songo itu sebenarnya istilah yang awalnya tokohnya agak dinamis, tapi pada perkembangannya memiliki satu kesepakatan tertentu bahwa Wali Songo adalah mulai Maulana Malik Ibrahim, ya kan? Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Giri, sampai kepada Sunan Ampel dan Sunan Kalijogo. Itu pemahaman yang kemudian muncul lebih luas di masyarakat. Meskipun di naskah-naskah lebih banyak disebut dengan wali itu. Nah, maka Songo itu terkait dengan saya kira cara pandang masyarakat zaman dahulu melihat arti penting dari tokoh yang dianggap mengampu satu wilayah dan memiliki kekuatan magis atau supranatural. Saya kira begitu, Mas Habib. Kemudian tadi kan dari penjelasan tersebut bahwa masing-masing wali itu memiliki ikonik tertentu ya. Apakah dari Wali Songo ini banyak bidang yang dikembangkan gitu? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya Wali Songo itu kan berangkat dari orang yang berbeda-beda latar, tapi sebenarnya punya pertemuan. Sunan Ampel itu masih saudara dari Putri Cempaka, dan dia tampaknya fokusnya pendidikan. Dia tidak suka politik. Maka dalam sejarah berdirinya Demak dan turunnya Majapahit, Sunan Ampel tidak ikut, karena beliau sudah meninggal tahun 1480-an setelah berdirinya Masjid Demak. Maka dalam kisah-kisah dikatakan bahwa berdirinya Demak itu istri dari Sunan Ampel itu nggak terlalu setuju awalnya. Kisah-kisah Jawa ya, karena dianggap masih bapak, masih keluarga, gitu kan. Tetapi kalau kita lihat Sunan Ampel ini punya anak-anak yang berpengaruh. Sunan Bonang itu berpengaruh sekali. Sunan Bonang itu pernah menjadi satu penghulu di masjid. Penghulu itu penting zaman dahulu ya. Jadi raja di kerajaan Islam Jawa itu 3 unsurnya. Satu adalah di bawah raja itu ada namanya adipati, atau yang urusannya adalah urusan peperangan, panglima perang. Ada lagi nanti patih, karena juga merangkap adipati. Patih ini administrasi dan kenegaraan. Yang ketiga adalah penghulu. Penghulu itu apa? Fungsi agama, ngurusi masjid sampai kepada pengadilan. Jadi maka konon di Masjid Demak itu sampingnya ada pengadilannya dulu. Karena konsep kota Jawa itu kan ini keraton, ini masjid, sana pasar, sana pengadilan, itu berdekatan semuanya. Nah, maka penghulu itu perannya besar, dan Sunan Bonang jadi penghulu, Sunan Kudus jadi penghulu. Tapi ada juga yang langsung menjadi panglima dan menjadi raja. Siapa itu? Sunan Gunung Jati. Dia kesini karena dulu di Sumatera ada persoalan di kerajaannya dan dia harus menyingkir ke Jawa, diterima dan dinikahkan dengan adiknya Raja Demak, Sultan Trenggono, dan kemudian bertanggung jawab untuk perluasan Islam ke barat dan kemudian menjadi pengampu kerajaan Cirebon, sehingga beliau punya keahlian dalam bidang-bidang politik. Sunan Kalijogo sebaliknya, Sunan Kalijogo dari keluarga bangsawan tapi sangat merakyat. Maka kalau kita lihat dalam Suluk Ucil,
Sunan Kalijogo disebut juga dengan Syekh Malaya karena pernah ke Malaya, pernah ke Pasai gitu kan, karena mau haji sampai ke sana gitu kan. Itu dikisahkan beliau itu merayat dan suka melakukan pertunjukan seni, khususnya kalau Usul Ucil nyebutnya sebagai seninya adalah tari topeng, masyarakat tari topeng gitu ya. Jadi banyak kisah-kisah mengenai Sunan Kalijogo itu terkait dengan masyarakat di sana itu. Beda lagi nanti dengan Sunan Muria, barangkali beda lagi dengan Sunan Kudus. Sunan Kudus juga sosok yang memiliki jiwa kesatrian yang kuat. Sunan Kudus. Maka masing-masing memiliki ciri khas. Sunan Giri itu sejak awal dikenal sebagai Ratu Pendeta Ratu. Artinya bahwa itu wilayah agama, tapi begitu kuatnya sehingga dia seolah-olah seperti seorang raja. Bahkan beliau dikisahkan di dalam Babat Tanah Jawi maupun di dalam Centini itu punya pasukan. Keturunannya ya khususnya ya, punya pasukan. Pasukannya adalah orang-orang Cina sebagian. Itu karena multikultur tadi itu ya, di situ multikultur. Artinya dia satu kerajaan, disebut kerajaan ya tidak kerajaan, tapi karena kekuasaan agamanya kuat sehingga bisa melakukan ekspansi ke Islamisasi sampai bahkan ke wilayah-wilayah Maluku bahkan. Nah itu memang keahliannya beda-beda, saya kira memiliki ciri khas. Sunan Bonang itu ilmuwan, banyak meninggalkan karya-karya yang luar biasa. Suluk Ucil, Suluk Bonang, meskipun karya ini juga Ucil khususnya, apakah karya Sunan Bonang atau tidak kita belum tahu, tapi dinisbatkan karena menceritakan disebut dengan Sunan Bonang yang dipanggil dengan namanya, beliau dipanggil dengan panggilan-panggilan penghormatan sang guru dan seterusnya, tapi dinisbatkan percakapannya kepada Sunan Bonang. Jadi kalau kita lihat memang masing-masing ini memiliki pengaruh sosial. Pengaruh sosial itu lahir dari kapasitas individu yang luar biasa dengan hubungan yang kuat di dalam membentuk satu awal dari berdirinya kerajaan Islam, karena dengan itulah kemudian Islam berkembang semakin cepat. Tapi ingat, perkembangan politik itu tidak bisa menjadikan masyarakatnya Islamnya secara kuat. Karena mau tidak mau, politik itu sifatnya elit ya. Mau tidak mau yang akan menguatkan itu bukan hanya politiknya, tapi kepada pendidikan, dakwah di masyarakat itu. Nah itulah peran yang dimainkan Wali Songo dua-duanya. Level politiknya ya, tetapi menancapkan keyakinan itu di level yang lebih kultural itu iya. Sehingga kalau kita diskusi dalam Sunan Bonang dengan Ucil, di dalam Suluk Ucil kita lihat betul ini betapa nuansa pemahaman agama, filsafat, pemahaman tasawuf sampai kepada budaya itu sangat muncul di sana itu, yang menunjukkan pemahaman tentang jiwa masyarakat. Seperti Sunan Kalijogo mencontohkan cara menjelaskan Tuhan itu dengan cara apa? Misalnya dia mengatakan ma'rifat itu dengan menggambarkan dengan Hastina dan melawan Pandawa dan Kurawa. Jadi ketuhanan itu ibarat pertarungan antara Pandawa melawan Kurawa untuk memperebutkan Hastina. Jadi orang beragama itu kan carinya kepada Tuhan, ma'rifatullah. Tapi kan itu pertarungan antara dorongan baik dan dorongan buruk, kan sampailah ke sana. Artinya wahana dipakai wahana kultural untuk memahamkan itu kepada masyarakat bahwa ajaran Islam itu seperti itu. Karena ada juga cermin itu ajaran yang dikenal oleh masyarakat zaman dahulu. Tidak hanya di Indonesia, di banyak negara tentang cermin. Al-Ghazali menggambarkan Allah seperti ma'rifatullah seperti cermin kan. Anda kalau ma'rifatullah bersihkan hati, karena cermin itu kalau kotor nggak bisa merefleksikan. Sunan Bonang dalam Suluk Bonang maupun Suluk Ucil menggunakan cermin itu. Nah inilah bahwa beliau orang yang sangat memiliki pengetahuan mendalam mengenai agama dan mampu menyampaikan kepada masyarakat dengan cara-cara yang bisa dipahami sampai kepada level yang paling susah. Saya sedang pelajari Suluk Bonang ya. Saya lihat siapa yang meneliti Suluk Bonang ini di Indonesia. Yang ada tentu di orang Belanda kan, seperti Drewes, kan, De Boer, dan lain-lain. Tapi membaca Suluk Bonang itu luar biasa sulitnya. Saya dikit-dikit ya belajar ilmu kalam, belajar filsafat Islam, belajar tasawuf meskipun hanya hafal teori. Tapi ketika membaca Suluk Bonang itu sulit. Suluk Ucil aja saya pahami beberapa kali itu.
untuk gambaran-gambarannya yang sangat simbolik itu kan. Suluk Bonang itu filosofis sekali. Karena itu penulis Suluk Bonang itu tidak banyak meneliti. Anda lihat nanti di jurnal-jurnal yang meneliti Suluk Bonang itu tidak banyak, hanya beberapa saja. Dan mereka juga belum mampu sampai ke dalam perbincangan yang terjadi. Karena apa? Itu diskusi besar itu. Levelnya sudah perguruan tinggi kalau sekarang, artinya apa? Itu ilmunya ilmu besar itu. Ya, itu yang ilmu tinggi itu yang saat itu sudah dilakukan oleh Sunan Bonang. Jadi saya kira Sunan Bonang itu sosok akademisi yang pilih tanding lah. Maka banyak, kalau kita lihat dalam banyak sejarah ini, Sunan Bonang ini yang dianggap tokoh tuh, karena dalam hal pengetahuan keagamaan, bahkan semacam suluk Jawa yang tidak suka dengan Islam seperti Garwo Gandul itu sampai bicara juga Sunan Bonang ya. Karena apa? Pengaruh Sunan Bonang itu besar dalam hal keilmuan sampai ke selatan. Nah inilah karena beliau hidup di kosmopolit di Tuban, sampai orang katakan di Lasem ya, Lasem atau di Tuban. Ini artinya apa? Bahwa pendidikan yang diletakkan oleh Songo itu sebenarnya merupakan pendidikan mulai dari dasar Al-Quran. Anda kalau pergi ke masjid mana itu Agung, di situ ada Al-Quran yang konon riwayat dari Sunan Bonang ya. Sebenarnya kan mungkin karena dulu belajarnya di sana dianggap sebagai sunat, sebagai riwayat atau dari naskah, tapi bukan naskah, seharusnya naskahnya baru, tapi bahwa teks itu dulu mungkin dipelajari di situ. Ini kan menunjukkan kekuatan Sunan Bonang dalam bidang pendidikan. Nanti silahkan dibaca di Suluk Ucul Bonang. Saya sampai sekarang mempelajari Suluk Bonang itu, Masya Allah, saya harus berkali-kali itu. Karena konsepnya sudah konsep yang sangat sulit untuk gitu. Sangat tinggi dalam itu, sulit sekali. Suluk Ucul sudah sulit, tapi karena pakai simbol-simbol bahasa yang cukup familiar, masih banyak yang mampu meneliti itu. Tapi Suluk Bonang itu Masya Allah. Itu sulit. Ya. Gitu Mas Habib ya. Kemudian dari berbagai ciri khas Wali Songo itu Pak ya, untuk menghadapi masyarakat yang kompleks ini strateginya itu bagaimana? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya, karena masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda. Sunan Kalijogo itu cenderung merayat. Sunan Kudus itu cenderung beliau itu karena tegas ya. Orang Kudus yang tegas, ketegasan tertentu ya. Mungkin tegas dalam hal tertentu. Sunan Giri juga punya watak yang agak lebih tegas dalam agama. Jadi masing-masing punya ciri khas yang berbeda. Sunan Bonang mungkin cenderung lebih akademis, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa mereka merespon masyarakat sesuai dengan karakter. Pertama, karakternya berbeda. Kedua, punya strategi yang berbeda, dan mungkin masyarakatnya juga yang dihadapi konteksnya beda-beda ya. Mungkin antara Demak dengan Tuban beda, Tuban dengan Gresik beda, Gresik dengan Ampel beda, meskipun masih satu wilayah Pantura. Karakteristik kumpulannya karena zaman dahulu masyarakatnya macam-macam. Nah, maka kalau kita lihat karakteristiknya berbeda-beda. Dakwahnya ada yang kultural, ada yang cenderung menjadi orang yang di birokrasi seperti Sunan Gunung Jati ya, karena beliau memang dari kalangan, mungkin kalangan keperwiraannya kuat. Yang lainnya lebih pada keagamaan seperti Sunan Bonang. Ada lagi yang ke arah Sunan Kudus itu gabungan. Sunan Kudus itu gabungan dari tokoh yang kuat dalam bidang hukum, fikihnya. Maka kalau kita lihat keturunan Kudus ini termasuk kuat dalam urusan memegang syariatnya kuat. Dan Madura itu konon diislamkan karena orang kerajaan Madura itu datang ke Kudus, khususnya di wilayah barat ya, saudara barat. Artinya apa? Bahwa Sunan Kudus dikenal dengan kekuatan militeristiknya, kekuatan kesaktian, sekaligus kepada keahlian dalam bidang agama fikihnya. Nah, jadi kesaktiannya diakui, kesaktiannya. Iya, kesaktiannya karena kesaktian itu mungkin menunjukkan keterampilan dalam bela diri yang kuat. Nah, ini Sunan Kudus, maka jadi panglima boleh. Jadi masing-masing memiliki strategi yang berbeda. Sunan Kudus mendirikan masjid, ya, membangun sana dekat dengan kerajaan Demak, menjadi penghulu awalnya. Sunan Bonang juga awalnya jadi penghulu. Yang lainnya tidak dekat dengan Demak, tapi berjauhan. Jadi prinsipnya bahwa kalau kita lihat strategi mereka itu menggabungkan dari berbagai strategi. Pendidikan iya, sosial juga iya. Kemudian aspek-aspek
kultural seperti kebudayaan juga. Iya, sampai sekarang tembang-tembang itu dikarenakan konon dikarang oleh Mojopat khususnya ya. Mojopat itu konon dikarang oleh Wali Songo. Sunan Bonang ada, Sunan Kalijaga juga ada, khususnya seperti kalau Sunan Kalijaga terkenal dengan Kidung Remeksa ing Wengi, itu dulu untuk mengusir makhluk halus. Jadi dibaca kalau sore gini, maghrib orang Jawa itu kalau suruh itu dianggap makhluk halus mulai keluar tuh. Maka zaman dulu anak disuruh masuk rumah. Kenapa? Itu mulai wewe macam udah keluar kan makhluk halus itu, mulai meganya sudah memerah itu. Maka dibacalah Kidung Remeksa ing Wengi, dan itu kalau kita lihat elemennya itu menarik. Saya punya teman kerja kajian mengenai Kidung Remeksa ing Wengi yang berangkat dari naskah di Perpustakaan Nasional. Mungkin lain kali saya bicarakan mengenai itu. Itu ada elemen-elemen yang kita bahas khusus mengenai Kidung Remeksa ing Wengi itu. Gitu Mas Habib. Ya, terkait berbagai bidang itu Pak ya. Khususnya pada bidang pendidikan ini, peran Wali Songo itu bagaimana? Ya, pendidikan ini yang harus kita lihat ya. Pendidikan ini banyak Wali Songo itu berangkat dari perkumpulan di Gresik, Mal Ibrahim, dan di Ampel. Artinya sekelas pendidikan saat itu. Kalau kita lihat Sunan Bonang itu belajarnya pada Sunan Ampel dan bisa punya karya atau punya diskursus, itu kan luar biasa. Tapi kalau kita lihat Sunan Kalijaga, pendidikannya sederhana kan? Sederhana, merakyat. Artinya dengan cara apa pendidikan mereka melakukan itu? Memang pendidikan, kita nggak tahu persis pendidikan Sunan Ampel itu, tapi karena di satu tempat dan itu kumpul murid-murid itu ya sekarang ini semacam pesantren. Maka orang bisa mengatakan itu pesantren yang tua termasuk. Bahkan beberapa, kalau kita pergi ke Madura di wilayah Pamekasan, di situ ada pesantren Sumber Anyar. Di situ nanti ada, kalau Anda lihat kasus naskah mereka mengatakan pendirinya ini Pak Zubair ini konon dulu belajarnya kepada Sunan Ampel di Madura, di Surabaya. Artinya cerita-cerita itu terlepas dari benar atau salah menunjukkan bahwa Ampel itu satu pesantren saat itu. Nah, Maulana Malik Ibrahim seperti apa? Pendidikan juga, tapi mungkin tidak semapan di Ampel. Maka pendidikannya menggunakan pesantren dan bisa melahirkan Sunan Giri, melahirkan Sunan Ampel. Itu luar biasa. Kalau begitu, Ampel itu luar biasa. Bisa melahirkan kajian seperti itu. Dan dalam banyak riwayat, orang Belanda itu ketika pergi ke Indonesia tahun 1500 akhir ya, mulai 1500 berapa itu datangnya VOC itu. Dia datang ke sini membawa kitab-kitab. Yang dibawa kitabnya apa? Salah satunya takrib. Takrib diajarkan berarti di era itu ya. Sunan Bonang ngutip siapa? Sunan Bonang, kalau betul Sunan Bonang karya beliau mengutip satu adalah Ihya Ulumuddin. Mengutip juga kitab At-Tamhid. Wah, berarti Sunan Bonang ini sudah kutipannya sudah seperti itu, gitu kan? Kutipannya sudah seperti itu dan fikih sudah dipakai. Maka orang katakan Islam di kita itu dulu perlahan-lahan, dikit enggak. Kalau Pantura enggak sebenarnya. Pantura itu sudah sejak dulu kitabnya sudah hebat. Sudah hebat. Beda dengan agak ke selatan ya. Ketika Islam pindah ke selatan, Majapahit, Lhasa Mataram, cenderung di satu agak karya-karyanya mulai lebih campur, lebih kuat ya budaya Jawa dengan Islam. Dengan Jawanya itu Jawa yang dipengaruhi Islam. Tapi kalau Pantura, kalau melihat Sunan Bonang itu nggak main-main itu. Ya Ulumuddin At-Tamhid kutipannya itu nggak main-main kitab zaman itu. Lah belajar Sunan Bonang di mana? Berarti gitu kan? Belajar di mana? Kalau hanya bergurunya tercatat hanya kepada Sunan Ampel, ya kan? Kira-kira kan begitu. Ya pernah konon ke Pasai belajar bersama, mencari Syekh Wali Lanang, bapaknya Sunan Giri, dan belajar di sana entah berapa lama. Mungkin juga artinya bahwa pendidikan zaman dahulu sudah sedemikian luar biasa zaman itu diskursusnya. Sayang ini lupa ya, sehingga orang Jawa itu menganggap Islam dulu tuh nggak jelas itu loh. Islam dulu segitu karyanya, karya rujukannya sudah takrib dipakai, ya kan? Sudah Ulumuddin sudah dipakai. Para hakim zaman dulu, bahkan di era-era tahun abad ke-17-18 sudah memakai Tuhfatul Tulab, gitu. Mengenai tulab karya Ibnu Hajar Haytami yang sekarang cetak 2 jilid itu dipakai para hakim zaman dahulu. Di penghulu-penghulu itu pakainya itu. Maka terkenal ada kajian kitab Topah. Topah itu ada 2.
Topah itu satu fikih. Fikih itu miliknya Ibnu Hajar Al-Haytami, dan satunya Nihayatul Muhtaj, Nihayah Muhtaj miliknya Romli. Itu terkenal dipakai oleh rujukan para hakim. Hakim itu penghulu tadi itu. Pakai itu. Penghulu masjid-masjid itu pakai itu. Penghulu dulu di masjid ya. Namanya pengadilan kita Surabi, di masjid itu karena itu pakai itu. Maka ada Topah kedua itu setelah era Wali Songo ya. Topah itu ya kitab-kitab tasawuf yang agak falsafi miliknya Burhanuddin Syekh Burhanpuri. Nah kalau kita lihat Pantura ini sebenarnya dinamika keilmuannya sangat luar biasa saat itu. Maka kalau Anda pergi meneliti ke Madura, ada di Sumber Anyar, satu pesantren kitabnya macam-macam, yang kita sekarang udah diajarkan lagi. Seperti karya misalnya Nadham Sorofnya miliknya Taftazani, mungkin sekarang cari di saya ngajar itu nggak ada sudah. Muharrar Imam Romli diajarkan di situ. Itu kan luar biasa, bahwa karya udah luar biasa sih era-era itu. Artinya inilah itu warisan pendidikan yang saya kira sudah terjadi, sudah mulai diperkenalkan sejak lama. Mungkin para Wali Songo sudah memperkenalkan itu. Maka keislaman di Pantura itu sangat kuat karena memang dasarnya kuat. Sana itu dasarnya kuat. Nah kalau orang katakan Islam di Jawa gini, itu kan di selatan mungkin, tapi di Pantura itu sejak awal kitabnya kuat. Ini jangan disamakan dengan di situ, kuat kitabnya itu. Ya kenapa ya? Karena langsung pertukaran orang-orang yang memang ahlinya, yang datang dari bahasa ibunya bahasa Arab kan, ya, mereka familiar dengan itu semuanya. Nah ini justru pertanyaan kita yang dijawab, bagaimana cara Wali Songo mengajar, memperkenalkan pada masyarakat Jawa yang masih awam sampai kepada seahli itu bagaimana caranya kan itu loh. Kalau orang ngajar awal loh mas, ngajar awal ya ngaji alibata Al-Quran sudah alhamdulillah ya kan, pas sholatan. Lah ini ngajar sampai ngutip sampai ya Allah mudin. Nah, itu kan ya, ngajarnya piye? Kan tadi era itu loh ya, ngajarnya gimana itu. Nah ini history yang harus diungkap agar bisa dipahami oleh generasi berikutnya bagaimana pendidikan Wali Songo itu berkembang. Gitu mas. Terkait metode yang digunakan oleh Wali Songo di bidang pendidikan itu apa saja? Ya metodenya masih ada dugaan-dugaan ya. Pesantren ada orang mengatakan pesantren itu pengaruh dari pendidikan para Islam di Jawa. Ada yang mengatakan itu pendidikan Islam. Sebenarnya dalam Islam sendiri pendidikan itu sudah mapan mas. Saya kalau menduga Wali Songo seperti Sunan Ampel itu kan keturunan dari masyarakat di Timur Tengah ya, dan dia juga dicampa di lain-lain. Pendidikan di Islam itu bagaimana? Islam pendidikan ada dua kan? Satu, mengaji kepada guru. Kedua, membaca kitab kepada guru. Namanya apa? Nah ya kan? Jadi zaman dahulu untuk dapat ijazah itu di pendidikan Islam zaman dahulu, jadi murid itu ada satu baca, yang lain mendengarkan. Kalau nggak dites semuanya. Kalau bisa, semuanya dianggap diberi ijazah, Anda lulus kitab ini. Itu pendidikan klasik Islam sebenarnya. Dan saya menduga pesantren itu bukan dari tradisi kita saja, tapi dari tradisi Islam. Mengapa? Tidak mungkin kitab-kitab yang menyambung itu tidak berasal dari pendidikan Islam kan? Tidak mungkin. Kalau kitabnya nyambung, kalau Anda sebut sanad, kan berarti juga caranya juga nyambung kan? Kira-kira kan begitu. Termasuk seperti sorokan itu sudah dikenal di dunia Islam. Saya nggak tahu di dunia pendidikan Islam pra-Islam di Jawa apakah ada mengenal sorokan. Apakah dulu kalau belajar karya-karya Buddha ada sorokan atau tidak? Tapi kalau Islam ada sorokan itu. Sorokan itu apa? Bahwa ngaji pada guru untuk dapat ijazah itu ada dua cara. Guru membacakan, yang kedua murid yang baca di hadapan guru dan guru mau mengoreksi benar atau salah itu. Kadang-kadang hafalan itu. Saya kalau sudah dianggap menguasai kitab, nggak usah pakai buku, ditanya apapun harus. Ini masih berlaku di Timur Tengah. Di Mesir, Anda ngaji di Mesir belajar, ditanya kitabnya nggak paham ya tidak lulus. Nah, bagian kitab mana? Itu bagian dari keahlian pendidikan Islam zaman dahulu. Nah, itu metode yang saya pahami ya, bahwa ada pendidikan yang dibacakan, apa sekarang terkenal Bandongan mungkin, dan kedua sorokan. Tapi sebenarnya itu kan pendidikan yang umum di dunia Islam zaman itu. Kalau Anda baca bukunya Jos Makdisi ya, The Rise of College sampai kepada The Rise of Humanism, itu karya-karya itu cara itu diceritakan ya, bahwa di dunia Islam seperti itulah pendidikan zaman dahulu. Lah Sunan Kalijogo mungkin punya cara yang berbeda. Ya, dia ke rakyat kan pakai tembang, ya kan, pakai pembelajaran
langsung strategi apa namanya kalau sekarang demonstrasi itu apa, orang wudhu disuruh nirukan entah di gentong atau di sungai ya kan, tirukan, itu namanya kan demonstrasi ya kan. Ada lagi yang pakai teladan, tentunya ada teladan. Jadi metodenya sudah cukup banyak ya, mulai dari bahkan ada menyanyi, tembang, itu bagian dari pendidikan. Artinya bahwa seni juga bagian dari ada seni, ada demonstrasi dan praktek, ada sorokan, ada pandangan. Ya memang susahnya orang Islam itu kalau bicara pendidikan itu tidak disebut dengan istilah yang khas ya. Ditanya metodenya apa? Ya pokoknya ngono kuwi. Pokoknya diajari ngaji ya. Tapi kalau orang barat kan tidak diberi nama demonstrasi, langkahnya seperti ini. Kelemahan orang Islam itu menata ilmu ya. Kelemahannya kan menata. Jadi ketika kita belajar, wah ada metode baru apa? Delok-delok lah tiba ya ngono kuwi kan ya orang semuanya belajar ya diajari begitu kan. Contoh dhisik lalu praktek. Ada drill itu apa? Diulang-ulang ya, tentu pendidikan ya diulang-ulang toh. Kalau nggak bisa diajari lagi, itu namanya ya drill diulang-ulang. Artinya bahwa berbagai metode itu dipakai. Ya, tentu ada juga yang sekarang orang menggunakan metode seperti visiting berkunjung ke masyarakat. Ada namanya pendekatan kontekstual teaching learning ya kan. Apakah dulu nggak ada orang ngajar kalau bersawah ya tentang ke sawah langsung, apa juga orang ngono gitu kan, orang belajar perdagangan langsung ke pasar, apa juga ada tuh zaman itu ya, kira-kira kan gitu. Tapi kan orang tidak kenal tuh bahasanya kontekstual teaching learning. Ditanya metodenya apa? Yo pokoknya ngono kuwi. Pokoknya kita langsung praktek kan begitu. Lah mungkin tugas sekarang kita mendefinisikan itu loh. Oh, itu sebutannya apa sekarang? Kan gitu kan. Kalau dulu nggak ada sebutannya mungkin ya orang itu diajak ke sana. Ya kan? Seperti kalau kisahnya benar, Sunan Kalijaga diajak Sunan Bonang diajari mana di perahu tersembunyi, ya kan? Itu kan privat tuh mentoring. Sekarang kan mentoring diajari berdua. Yang konon dalam kisah-kisah kemudian didengarkan oleh ada apa? Di dalam mitologi ada cacing di tanah merah yang untuk nutupi perahu itu nempel, itu mendengarkan pengajaran makrifat itu jadilah dia Syekh Siti Jenar. Itu kan bagian dari kisah, bahwa itu mentoring kan, kira-kira kan saja kan begitu, bahwa kisah itu mitologi atau fakta kan kita tidak tahu ya, tapi itu adalah mentoring, bahwa untuk pendidikan tertentu orang diberi mentoring khusus pribadi ya kan. Untuk orang tertentu diberi pendampingan khusus. Mungkin orang muridnya dianggap punya kelebihan. Kalau diajar bareng-bareng dia tidak kurang, diberi pendampingan. Oh, orang beri khusus saya beri ilmu khusus. Kenapa? Karena dia punya potensi yang besar. Artinya kalau ada gali itu banyak metodenya, tidak satu. Gitu ya Mas Arif. Ya, masing-masing punya teladan yang berbeda. Teladannya satu, kalau kita lihat seperti Sunan Kalijaga itu orang yang berangkat dari bangsawan, dari merayat, dan belajar dari bawah, belajar dari kehidupan. Sunan Giri itu orang yatim piatu. Yatim piatu diopeni oleh seorang saudagar perempuan, dititipkan ke Ampel belajar. Artinya kalau kita lihat dalam pendidikan, mereka itu tidak lahir dari bim-salabim atau sim-salabim ya, tapi belajar dari proses yang Anda kalau baca kisah Rasulullah tentang Sunan Kalijaga atau Syekh Malaya mencari pemahaman Tuhan, itu prosesnya banyak. Dia menggambarkan seperti melewati 7 samudra air, lautan, 7 samudra pasir, 7 samudra api. Bahasanya sampai begitu ya. Dan itu pun belum ketemu. Ketemunya setelah diajari khusus oleh Sunan Bonang. Artinya bahwa untuk sampai begitu pun tidak mudah. Mereka pun mengalami proses pendidikan yang tidak mudah. Sepanjang itu untuk mencapai pengetahuan yang sejati. Maka kalau kita sekarang belajar hanya cukup menggarap presentasi di kelas ya, presentasi kayak makalah diwoco, tanya jawabnya dari Google, atau lagi kalau tanya jawabnya makalahnya copy paste, terus sudah nulisnya tidak mikir, tidak dihayati, terus ketemunya di mana? Ahli agama itu kemana ketemunya? Itu kan kira-kira begitu kan. Terus sekarang itu kan instan ya.
Tapi kalau kita lihat zaman dahulu betapa susahnya. Bahkan konon Sunan Kalijaga udah kita kisah ya, untuk belum sampai makrifatnya pulang dari, karena mau ke Mekah belum pulang, disuruh pulang sampai dipendem gitu. Dipendem, kalau dalam filosofi Sunan Kalijaga dipendem sampai ketemu makrifat. Ya artinya apa? Bahwa untuk sampai kepada pemahaman tentang yang esa itu betapa susahnya. Bahkan ketika Sunan Kalijaga konon menjadi penari topeng itu sebenarnya karena kesedihan juga, menghadapi kesedihan karena kesulitan putranya meninggal, entah itu bahasa asli atau bahasa gambaran ya. Karena susahnya itu melalang buana untuk memahami itu. Jadi kalau kita lihat pembelajaran itu panjang gitu, panjang, butuh penghayatan yang sekarang belajar agama yang penting waktunya kerjakan, suruh tugas ya tugas, selesai ya sudah kan, lupa kan, hafalan ya hafalan, setoran dihafalin besok, setelah selesai dari setoran ingat nggak, selesai ya lupa. Itu kadang-kadang sekarang itu kalau belajar itu suruh hafalan ya hafalan, bar ya lupa. Itu kan ya sekarang ya penghayatan. Maka kalau kita lihat dari kita teladani bahwa ilmu itu ya laku itu apa, satu dijalani, itu yang berat mas. Saya sendiri mengaku sampai sekarang pun tua gini, bicara laku itu berat. Betul-betul berat laku itu, bahwa ilmu yang betul-betul menancap dalam pemahaman, di dalam penghayatan perilaku itu, masya Allah itu sampai sekarang itu beratnya. Nah mungkin itulah yang saya kata teladani ya, wah tidak ada yang instan, tidak ada instan. Mereka orang-orang yang lahir bukan instan, ya kan, tapi lahir dari perjuangan berat. Nah, itulah maka disebut sebagai wali songo yang lahir dari ya kapasitas yang besar, yang tumbuh dari jiwa yang besar, tapi juga pembelajaran yang besar. Saya kira itu kunci yang harus kita pahami dari wali songo dalam bidang pendidikan. Pembelajaran tiada henti. Karena Sunan Kalijogo saya sudah tua loh, itu artinya sudah dewasa. Keturunan bangsawan, belajarnya merakyat sampai ke situ, sampai direwangi. Maka kalau betul Sunan Kalijogo, Jogo Kali itu sudah gambar atau suruh topo itu ya. Sekarang kita topo sehari gatal kabeh, karena semut pulang kita kan gatal dan nyamuk nggak kuat. Kira-kira gatal luwe pulang ya, lapar itu. Kita bayangkan kalau betul ya suruh topo gitu, masya Allah. Nah sekarang suruh topo gitu, buru-buru topo posos tidak ya berat. Itu kan betapa itu ilmu itu beratnya seperti itu, nyonggonya berat itu ya. Nah itu yang kita pelajari betul ya, kita sebagai mahasiswa juga ambillah itu. Ilmu itu laku itu proses seluruhan pikiran, hati, jiwa, perilakunya itu adalah laku. Nah sekarang yang hilang dari banyak mahasiswa sekarang ya, artinya dari kemudian kita sekarang ya, kuliah itu apa ya, penting kuliah ya, bisa tugas juga jangan tugas, data juga data, dengarkan. Apalagi era online lebih parah lagi kan, dinyalakan ditinggal, waduh banyak ini. Terus lakunya di mana lakunya itu loh ya, belum sampai belajar yang teorinya aja nggak sampai lah, apalagi ya lebih dalam dari teori aja nggak sampai. Nah, inilah yang zaman sekarang tuh lebih banyak alatnya, lebih banyak materinya, tapi ilmunya tidak menancap. Kenapa ya tadi itu? Maka orang dulu katakan ilmu ilmu di dalam dada. Itu kan gitu kan, itu kan orang juga begitu. Kita ada ilmu sutur, ilmu di tulisan. Kalau lebih parah lagi, ilmu Mbah Google. Kalau butuh aja diskusi, cari Mbah Google. Nah itu kan susah sama sekarang ini. Inilah yang harus hadapi saat ini kalau menjadi ahli agama dan orang yang betul-betul berdakwah mengkhidmatkan pendidikan untuk keagamaan. Saya kira begitu ya, Mas Habib. Terima kasih ini sudah saya kembali. Ya saya akan menyampaikan bahwa pendidikan itu kalau orang gampang mengartikan dan pengembangan kognitif, afektif, psiko. Kalau dalam Jawa mengatakan ilmu itu yang laku. Uang teh ya. Laku itu apa? Orang dulu mencari ilmu itu berguru, menempuh jalan panjang, membawa bekal seadanya, harus melayani guru. Ya kan sampai begitunya kan? Disuruh apapun hanya untuk mencari yang laku betul. Lalu dijalani apapun tantangannya, syaratnya. Nah, maka pelajar sekarang saya kira juga sama. Di tantangan sekarang itu besarnya apa? Orang sekarang cenderung melihat pendidikan seperti transaksi loh. Oh saya bayar, tolong diajari Pak Guru gitu kan. Nah, dosennya kalau ngajari kurang bagus, wah Anda ngajarnya nggak pas, nggak sesuai dengan mahalnya kuliah. Itu
itu semangatnya sudah hilang. Maka kalau saya kembalikan pada lagu, ilmu harus capek dipegang betul, jangan formalis. Nah, yang penting selesai dapat apa A atau B, ijazahnya lulus, selesai. Ditanya ketika masyarakat ilmunya untuk apa dulu, ya sudah alhamdulillah lulus lah ya. Sudah lulus ya sudah kan selesai. Ya itulah ini, maka ini pendidikan sekarang itu tantangannya itu menegakkan diri untuk menjadi seorang pelajar. Dalam bahasa dulu pelajar itu namanya murid, orang yang berkehendak. Nah, maka berkehendak itulah bagian dari pembelajaran yang kuat. Saya kira demikian ya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.